Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian. Semoga kalian walaupun belajar di rumah tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi, yaitu materi kelas 12 bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pada materi pembahasan, coba kalian amati gambar berikut. Setelah kalian mengamati, kemudian coba kalian rumuskan apa saja yang termasuk dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek. Nah, marilah kita mulai untuk pembahasan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, empiris, dan gabungan keduanya. Jadi kita tahu kalau aliran rasionalis itu lebih mengedepankan akal kita ya, sementara empiris itu aliran yang berdasarkan kepada kenyataan yang ada. Denis Diderot, yaitu pada tahun 1713 sampai 1784, beliau adalah seorang filsuf Prancis, menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Jadi kita tahu bahwa sistem adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi teknologi itu merupakan alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi di dunia sebelum abad ke-20 di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pertanian di Mesopotamia. Kemudian yang kedua, mesin cetak Gutenberg. Dan yang ketiga, revolusi industri. Berikut sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya. Jadi perkembangan teknologi itu bermula, kalau di sini terlihat ada teknologi transistor, teknologi optik, kemudian teknologi komputer dan teknologi internet yang sekarang kita rasakan. Sebetulnya sebelum teknologi transistor kita masih ingat itu ada namanya teknologi tabung ya. Hanya mungkin karena tabung itu radiasi sangat besar, maka kemudian beralih ke teknologi transistor, dan sekarang kita sudah zaman optiknya. Jadi komputer termasuk internet yang kita lakukan atau yang kita rasakan itu sudah menggunakan teknologi tinggi, yaitu optik. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20, yaitu pertama di bidang pertanian dibuatnya terasering, kemudian yang kedua di kelautan dibuatnya perahu layar, dan yang ketiga di bidang busana Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun. Dilihat dari aspek politik, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye dengan biaya relatif lebih murah. Namun negatifnya kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon
atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Jadi kita tahu bahwa belakangan di negara ini ketika berlangsung pesta rakyat atau pesta demokrasi di mana ada persaingan calon baik itu presiden, wakil presiden ataupun gubernur, wakil gubernur, itu media sosial menjadi satu pilihan karena di samping memang teknologinya murah, simple, praktis, setiap orang dapat menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Namun kita tahu bahwa media sosial belakangan juga sering digunakan untuk black campaign atau kampanye hitam. Nah tentu ini yang tidak kita inginkan. Jadi jangan sampai justru kehadiran teknologi membuat kita semakin terpuruk demokrasinya. Dilihat dari aspek ekonomi, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Namun negatifnya, mudahnya membeli barang dikhawatirkan menimbulkan sikap konsumerisme. Jadi mungkin nih kalau kita lihat bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin kehadiran pasar modern seperti swalayan itu sudah sangat besar sekali. Pasar modern ini berkembang di mana-mana, bahkan untuk transaksi pun tidak menggunakan uang tunai. Namun dengan semua serba mudah, bahkan kita bisa memesan lewat online ya, itu lebih memberikan kemudahan kepada kita. Namun apa yang justru kita dapatkan adalah sikap konsumerisme, atau sikap di mana kita lebih mengedepankan kepada aspek-aspek yang sebetulnya tidak diperlukan oleh kita. Karena konsumerisme itu sama dengan konsumtif. Dilihat dari aspek sosial budaya, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun negatifnya dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Jadi kehadiran internet yang belakangan sudah sangat merebak, bahkan orang dari berbagai usia, latar belakang bisa memanfaatkannya. Dulu orang takut, dulu orang tidak berani, sekarang orang jadi berani, jadi takut. Bahkan orang bisa berkomunikasi tidak harus dengan menampakkan dirinya. Jadi mungkin kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu yang akan merekam dirimu, mungkin istilah itu sekarang sudah tidak laku lagi. Justru telunjukmu adalah harimaumu. Karena dengan mulut orang mungkin enggan berbicara, mungkin takut, tapi melalui telunjuk, apalagi tanpa bertatap muka langsung, setiap orang menjadi lebih berani dan lebih cepat sekali berkembangnya isu negatif melalui teknologi media sosial dibandingkan teknologi sebelumnya. Dilihat dari aspek teknologi, transportasi dapat memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Namun negatifnya, berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi udara. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kehadiran teknologi transportasi yang demikian canggih itu memang bisa memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan pergerakan. Namun tentu aspek polusi udara yang mungkin tidak bisa kita hindari, sehingga gas emisi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor bukan tidak mungkin bisa berimpact buruk terhadap kehidupan. Dilihat dari aspek teknologi, kesehatan ditemukannya alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah dan sebagainya. Namun negatifnya, ada obat-obatan yang dapat menjadi berbahaya jika dosis penggunaannya tidak berdasarkan ketentuan dokter. Jadi kehadiran teknologi modern telah juga menghadirkan obat-obat yang luar biasa. Namun bukan tidak mungkin bahwa obat-obatan yang dihasilkan itu membawa dampak yang besar terhadap kesehatan kita. Jadi oleh karena itu pengawasan terhadap perkembangan obat-obatan belakangan harus jauh lebih diperketat. Penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh merusak lingkungan hidup. Contohnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan seperti terumbu karang. Jadi kita tahu bahwa terumbu karang itu adalah sumber kehidupan di laut nih.
terutama ikan. Jadi kalau terumbu karang ini rusak, maka sirnalah, punahlah kehidupan di laut. Oleh karena itu penggunaan bahan peledak atau sejenis yang dapat merusak terumbu karang itu sangat tidak disarankan atau bahkan mungkin dilarang. Sebetulnya bukan hanya itu, teknologi yang tidak terlalu hebat kayak pukat harimau ya, menggunakan jaring pukat harimau itu juga sebetulnya merusak terumbu karang. Makanya di era pemerintahan Jokowi, di mana waktu itu pernah ada menterinya yang bernama Susi Pujiastuti pernah melarang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Permasalahannya adalah karena dengan cara seperti itu akan merusak terumbu karang yang merupakan sumber kehidupan. Jenis iptek yang dikembangkan sepatutnya berkaitan dengan hal-hal positif yang akan membantu warga dan negara Indonesia makin berkembang dan maju. Contohnya, bidang pendidikan dapat dikembangkan teknologi yang membantu pelajar memahami bahan pelajaran dengan lebih mudah. Jadi dengan pengembangan iptek saat ini sebenarnya guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar sekarang sudah ada di mana-mana. Berbeda dengan era dulu, guru itu segalanya. Bahkan ada seorang guru yang mengajar hampir semua mata pelajaran. Mencari sumber belajar pun buku sangat sulit. Namun untuk era sekarang bukan hal yang sulit karena sumber belajar ada di mana-mana. Kita bisa mencarinya melalui Google, bahkan berbagai metode pembelajaran jarak jauh, ada Zoom, ya kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom dan lain sebagainya, termasuk pembelajaran hari ini. Kita menggunakan teknologi yang bisa lebih mudah untuk kalian pahami. Sikap selektif yang berpegang pada Pancasila dapat menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk yang terkait dengan kemajuan iptek. Jadi kemajuan iptek telah memaksa kita untuk menerima apapun itu resikonya. Tentu bagi bangsa Indonesia yang heterogen, ya kita harus melakukan filter terhadap kemajuan iptek yang tidak terbatas ini. Apa filternya? Tentu filter kita adalah Pancasila. Melalui Pancasila kita bisa menyaring nilai-nilai yang sesuai dan cocok dengan bangsa kita. Kita tahu ada beberapa peran Pancasila. Di samping Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga merupakan pandangan hidup atau aspek atau tolak ukur perilaku, juga sering disebut sebagai ideologi atau alat pemersatu. Ada yang menyebut Pancasila juga sebagai perjanjian luhur atau kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Namun itu dalam menyikapi perkembangan iptek yang belakangan semakin maju ini, peran Pancasila yang tepat adalah Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia atau sering disebut dengan Pancasila yang berperan sebagai kepribadian bangsa. Jadi apa arti kepribadian? Kepribadian adalah ciri khas yang membedakan dengan orang lain atau ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Sikap selektif berdasarkan sila pertama mengarahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka setiap perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian maju tentu bukan hanya berdampak negatif positif memberikan kemudahan pada manusia, tapi juga banyak memberikan dampak negatif yang bisa merusak kehidupan ini. Nah, oleh karenanya kita harus mengimbangi bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju ini harus diimbangi dengan kekuatan iman dan takwa kita. Jadi iptek harus diimbangi dengan imtak. Sikap selektif berdasarkan sila kedua ditujukan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Jadi sila kedua yang kita tahu, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Jangan iptek diciptakan atau teknologi diciptakan tapi hanya memberikan kesejahteraan pada kelompok orang, atau kalau di Indonesia hanya untuk masyarakat Jawa, tapi tidak untuk seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
Sikap selektif berdasarkan sila ketiga yaitu mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek untuk menjalin persatuan di Indonesia. Nah, jadi sikap selektif terhadap sila ketiga persatuan Indonesia ini sering kita lupa bahwa keberadaan iptek seharusnya menjadi alat perekat pemersatu bangsa. Tapi yang terjadi justru pemecah belah bangsa, karena kita tahu sering dengan mudahnya kita mengakses informasi. Bahkan sering kita tidak menyaring dulu apakah informasi itu positif atau negatif. Asal itu bagus, langsung kita share, padahal belum tentu bagus untuk orang lain. Nah, itulah yang kemudian belakangan orang sering mengenal dengan istilah hoax atau berita bohong. Nah, tentu kita harus bijak menyikapi hal tersebut. Jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa ini rusak karena kehadiran iptek. Sikap selektif berdasarkan sila keempat, yaitu mengajak kita untuk ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan penggunaan iptek di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tahu bahwa sila keempat itu merupakan sila yang terkait dengan demokrasi Pancasila. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu memberikan sinyal pada kita bahwa segala hal itu harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Cikal bakal lahirnya demokrasi di Indonesia itu adalah sila keempat. Jadi jangan sampai dengan kehadiran iptek justru persaingan demokrasi seperti contoh di dalam Pilpres itu menjadi sarana memecah belah NKRI. Mudah-mudahan justru dengan adanya iptek kita semakin merekatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sikap selektif berdasarkan sila kelima ini memberikan pertimbangan kepada kita bahwa ketika melakukan inovasi dan menggunakan iptek diperlukan semangat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sila yang terakhir ya, pada Pancasila itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti di dalam pembahasan sebelumnya tadi bahwa keadilan itu menggambarkan satu keadaan bukan sama. Karena adil dalam konteks yang tepat adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bila seseorang itu mendapatkan sesuatu, penghargaan, pemberian, tentu haruslah disesuaikan dengan kinerja atau kualitasnya. Jadi keadilan bagi masyarakat di Pulau Jawa misalnya itu berbeda dengan keadilan dengan masyarakat yang ada di Papua sana atau di Aceh sana. Nah, oleh karena itu keadilan itu harus mengacu pada sumber daya manusia di wilayah tersebut. Karena masing-masing wilayah punya ciri khas yang berbeda, punya potensi yang berbeda, maka masing-masing itu harus dikembangkan sesuai dengan kebijakan lokal di bawah koordinasi tentu dengan pemerintah pusat. Jadi itulah mungkin materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.